Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Oke, mari kita mulai materi hari ini. Kita akan mempelajari materi SKI kelas 6 SD IT Smart Kids. Kita mulai dari bab pertama. Bab pertama ini tentang Khulafaur Rasyidin. Keadaan kaum muslimin setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu berita wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebar dan membuat para sahabat saling berselisih. Seorang sahabat memberitahukan wafatnya Rasulullah kepada Abu Bakar Asy-Siddiq. Lalu sahabat Abu Bakar memastikan wafatnya Rasulullah SAW dengan mendatangi rumah beliau. Abu Bakar menjelaskan kepada seluruh manusia bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat dengan membacakan firman Allah dalam Quran Ali Imran ayat 144 yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setelah itu, dengan wafatnya Rasulullah, kaum munafikan mulai terlihat di Madinah. Banyak suku-suku Arab menjadi murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar sebagai orang terpilih menjadi khalifah, sehingga gerakan suku-suku dapat ditumpas dan banyak yang kembali ke Islam. Jadi, setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, maka gerakan suku-suku dapat ditumpas dan banyak orang yang kembali ke Islam. Orang yang murtad tadi kembali ke Islam. Pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW mempunyai dua peranan. Rasulullah mempunyai dua peranan. Yang pertama yaitu menjadi penyampai risalah. Apa sih menyampai risalah? Menyampai risalah adalah menyampaikan risalah dari Allah, pembuat syariat untuk umatnya. Yang kedua, peranan Rasulullah yaitu pemimpin kaum muslimin, yaitu tugasnya mengarahkan kaum muslimin kepada kebenaran dan menjauhkan mereka dari keburukan. Untuk tugas yang pertama, peranan menyampaikan risalah berakhir dengan wafatnya Rasulullah dan tidak dapat digantikan. Sedangkan yang kedua dapat digantikan oleh seorang pemimpin yang disebut dengan khilafah. Peran pemimpin kaum muslim setelah Rasulullah wafat harus digantikan agar tidak terjadi banyak perselisihan dan tercerai-berai, yaitu dengan seorang khilafah yang artinya al-khulafa dari kata khalifah artinya pemimpin umat umum dalam urusan agama dan dunia setelah Rasulullah. Ar-Rasyidin artinya dari kata rasyid artinya orang-orang yang lurus di atas jalan kebenaran. Secara keseluruhan, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang lurus di atas jalan kebenaran. 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq yang merupakan khalifah yang paling mulia. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abu Thalib. Kemuliaan dari para khilafah ini mulai dari yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan seterusnya. Masa kekhalifahan selama 30 tahun dimulai dari tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Sesuai dengan hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdina min ba'di
Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ini adalah masa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Shiddiq. Dia permulaan khilafah 11 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah. Masanya berarti selama 2 tahun 5 bulan. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab dari 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah. Selama 10 tahun 5 bulan. Utsman bin Affan dari 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, selama masanya adalah selama 12 tahun. Ali bin Abi Thalib yaitu mulai dari 35 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah, selama 5 tahun. Jadi khilafah yang paling lama yaitu adalah Utsman bin Affan. Yang paling sebentar atau yang paling pendek masanya adalah Abu Bakar Asy-Shiddiq. Setelah kalian sudah memahami materi ini, silakan mengerjakan tugas halaman 5 sampai dengan halaman 6. Tulis di buku tulis kalian. Untuk pilihan gandanya bisa dijawab di buku tulis langsung jawaban, dan untuk uraiannya silakan ditulis dengan soal dan jawabannya di buku tulis. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.